yang dimuliakan oleh Allah. Bantu support channel ini supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe. Semoga sahabat sekalian dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dikisahkan saat Nabi Adam dan Hawa tinggal di bumi, mereka menempati sebuah gunung untuk menjadi tempat tinggalnya bersama dengan seluruh anak-anaknya. Nabi Adam dan Hawa memiliki 240 anak dari 120 kehamilan. Artinya, semua anak Nabi Adam alaihi salam dilahirkan secara kembar. Namun menurut Imam Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq di dalam kitabnya menyebutkan bahwa putra-putri Nabi Adam alaihi salam memang ada banyak, tapi tidak sampai ratusan. Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Beberapa ulama menjelaskan pada setiap kelahirannya dua anak kembar itu jenis kelaminnya pasti satu laki-laki dan satu perempuan. Anak pertama mereka adalah Kobil dan Iklima, sedangkan anak terakhirnya bernama Abdul Mugits dan Amanatul Mugits. Yang pada intinya semua anak Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dilahirkan secara kembar. Hanya saja ada seorang anak Nabi Adam alaihissalam yang dilahirkan tidak kembar. Dia dilahirkan tunggal tanpa kembarannya, dan anak ini diberi nama Unuk binti Adam. Bentuk fisik anak Nabi Adam yang bernama Unuk ini terbilang cukup aneh, tidak seperti anak-anak yang lainnya. Dia memiliki dua kepala yang masing-masing terletak pada bahunya, yaitu di kanan dan kirinya. Kemudian ciri berikutnya, anak ini lahir dengan memiliki 20 jari tangan, yaitu telapak tangannya masing-masing punya 10 jari. Kemudian di jarinya itu dia memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Namun meskipun anak ini dilahirkan dengan segala keanehan tersebut, Siti Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawat Unuk dengan kasih sayang hingga si anak tumbuh dewasa. Singkat cerita, pada suatu hari terjadilah pembunuhan pertama di muka bumi, yaitu Kobil membunuh Habil. Karena peristiwa itu, akhirnya Kobil pun meninggalkan tempat tinggal mereka. Kobil pergi meninggalkan gunung dan turun menempati lembah. Letak lembah itu tak jauh dari gunung tersebut. Maka akhirnya terpisahlah kedua kelompok anak Adam. Kelompok yang beriman menempati puncak gunung bersama Adam dan Hawa, sedangkan yang tidak beriman menempati lembah di bawah gunung itu. Dan Kobil menjadi pemimpin mereka di lembah tersebut. Hawa memperlakukan anaknya sama, merawatnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak gunung. Sementara yang senang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tinggal di lembah. Singkat cerita, Unuk pun tumbuh menjadi dewasa. Namun terjadi kecenderungan yang berbeda dengan kelompok yang ada di puncak gunung. Akhirnya pada suatu hari, Unuk memutuskan untuk turun ke lembah dan tinggal bersama kelompok Kobil. Nah, ketika Unuk nekat pergi dari puncak gunung itu, saat itu ayahnya yaitu Nabi Adam alaihissalam telah meninggal dunia. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia, Nabi Adam alaihissalam sempat merasakan hidup bersama anak, cucu, cicit, dan seterusnya hingga berjumlah 40.000 orang. Di hari di mana Nabi Adam alaihissalam wafat, seluruh keturunan Adam menangis selama 7 hari 7 malam karena rasa duka yang begitu mendalam. Melihat bahwa Nabi Adam telah wafat, maka setan pun mulai berani dan menunjukkan taringnya. Setan mulai menggoda dan merayu anak-anak Adam yang tinggal di lembah. Karena para setan ini menganggap anak-anak Adam yang ada di lembah itu lebih mudah digoda karena mereka jauh dari Tuhannya. Nah, karena anak-anaknya ini pada waktu itu sedang bersedih sebab kematian ayahnya, maka setan suatu hari datang kepada mereka dan menawarkan musik. Tujuannya untuk menghibur mereka. Dan inilah musik pertama di atas dunia. Saat itu setan memperdengarkan suara semacam suara seruling. Mengenai alat musik tiup atau seruling, ada sebuah hadis yang mengabarkan tentang hal tersebut. Dari Nafi, mantan hamba sahaya Ibnu Umar, beliau berkata, Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling dari seorang penggembala. Lalu beliau menyumbat kedua telinganya dengan kedua jarinya. Kemudian beliau pindah ke jalan yang lain. Lalu Ibnu Umar berkata, "Wahai Nafi, apakah kamu masih mendengar suara tadi?" Nafi berkata, "Iya, aku masih mendengarnya." Barulah setelah itu Ibnu Umar melepaskan tangannya dari telinganya dan kembali ke jalan itu. Lalu ia berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah ketika mendengar suara seruling dari seorang penggembala. Beliau melakukannya seperti tadi." Kembali ke kisah tadi. Kemudian mereka yang sedang berduka karena wafatnya Nabi Adam alaihissalam tiba-tiba menjadi heran karena mendengar suara seruling tersebut. Suara seruling itu mendayu-dayu dan sesekali dengan suara yang menyayat jiwa.
Mereka akhirnya suara seruling itu pun berhasil membuat anak cucu Adam yang ada di lembah itu menjadi hilang kontrol. Mereka menari, tertawa terbahak-bahak, dan seketika hilang rasa sedih mereka. Suara musik seruling waktu itu terdengar sangat keras dan bahkan bisa didengar dari kejauhan. Suara yang keras itu bahkan sampai terdengar ke atas puncak gunung, tempat di mana anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang beriman tinggal di sana. Mereka yang ada di gunung itu merasa penasaran dengan suara tersebut. Namun mereka tetap bisa mengontrol diri untuk tidak melihat apa yang terjadi di bawah lembah sana. Kecuali Unuk binti Adam. Unuk saat itu tidak bisa membendung rasa penasarannya. Dia pergi meninggalkan puncak gunung dan turun menuju lembah. Unuk kemudian memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Kobil dan saudaranya yang lain. Dia menikmati musik seruling itu dan tarian-tarian yang ada di lembah tersebut. Selama tinggal bersama Kobil di lembah tersebut, Unuk berjumpa dengan banyak laki-laki. Dan karena lembah itu isinya orang-orang mungkar dan setan pun menguasai hati dari setiap manusia di sana, Unuk pun melakukan seks bebas. Dia melakukan itu dengan banyak lelaki berbeda. Unuk pun menjadi kecanduan, dan ini sekaligus menjadi kegiatan prostitusi pertama yang terjadi di muka bumi. Karena perilakunya tersebut, tanpa disadari, dia pun hamil tanpa tahu siapa ayah dari anak yang dia kandung. Padahal Unuk bukanlah wanita yang cantik dan bahkan bisa dibilang buruk rupa. Sehingga mustahil ada laki-laki yang suka padanya. Namun rupanya Unuk memiliki ilmu sihir yang bisa membuat laki-laki terpikat padanya. Dia bisa menaklukkan semua laki-laki yang dia mau. Akhirnya pada suatu hari, Unuk pun melahirkan anak laki-lakinya yang dia beri nama Auj. Jadi Auj bin Unuk dinasabkan kepada ibunya karena mereka tidak mengetahui siapa ayahnya. Siti Hawa yang mendengar kabar ini atas perilaku buruk putrinya tersebut hingga membuatnya menjadi sedih. Maka Siti Hawa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya anaknya yang bernama Unuk ini dilenyapkan saja dari muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa dari Siti Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seekor singa yang sangat besar, yang ukuran tubuhnya lebih besar daripada gajah. Kira-kira 1 tahun setelah melahirkan anaknya, singa yang besar itu mendatangi Unuk. Kemudian singa tersebut menyerang, mencabik-cabik badannya, hingga Unuk pun meregang nyawa. Dan ini sekaligus menjadi kematian pertama yang disebabkan oleh binatang. Beberapa tahun kemudian, Auj yang hidup tanpa orang tua akhirnya tumbuh menjadi dewasa. Namun anehnya, perkembangan tubuhnya dinilai tidak normal. Auj memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Tinggi tubuhnya mencapai 1.200 hasta dan lebarnya juga 1.200 hasta. Sampai-sampai di riwayat itu disebutkan jika ada angin topan, maka angin topan itu tingginya bahkan tidak melebihi dari lutut Auj. Jika Auj duduk di atas sebuah gunung, tangannya mampu mengambil ikan yang ada di dalam laut. Kemudian ikan yang diambil itu diangkatnya ke langit dan ikan itu pun matang karena terpanggang panas matahari. Dan jika Auj marah atau kesal kepada penduduk suatu kampung, dia akan mengencingi kampung tersebut, sehingga kampung itu tenggelam karena air kencingnya. Menurut sebuah riwayat, Auj menguasai sebuah perkampungan, yang di sana dia diperlakukan seperti raja. Dan diriwayatkan pula bahwa Auj memiliki usia yang sangat panjang, dan bahkan bisa dibilang dia adalah orang yang paling panjang usianya, yaitu dia hidup selama 4.500 tahun. Hidup pada masa akhir Nabi Adam alaihissalam hingga ke zaman Nabi Musa alaihissalam. Sementara Nabi Adam ketika wafat, usianya adalah 930 tahun. Dan di usianya Nabi Adam tersebut, Adam alaihissalam masih hidup selama beberapa tahun setelah Lameh lahir. Lameh adalah ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, di masa Nabi Nuh alaihissalam, Auj bin Unuk berjasa membantu sang nabi untuk membantu mengangkat kayu-kayu besar yang dipergunakan untuk membuat kapal Nabi Nuh alaihissalam. Dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam pergi ke Kufah untuk mengangkut kayu dari pohon saj. Kufah adalah sebuah wilayah yang terletak di Irak. Akan tetapi Nabi Nuh alaihissalam bingung bagaimana cara mengangkut kayu-kayu tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nuh alaihissalam bahwa Auj bisa memikulnya. Maka setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu kepada Nuh alaihissalam bahwa yang mampu memikul kayu itu adalah Auj yang rencananya akan diangkut dariku.
Kufah menuju tanah Hirah, yaitu sebuah perkampungan yang dekat dengan Baghdad. Lalu kemudian Nabi Nuh alaihissalam pergi menemui Aud dan memintanya untuk memindahkan kayu untuknya. Aud berkata, aku tidak mau memikul kayu-kayu itu kecuali engkau bisa mengenyangkan perutku dengan roti-roti. Kebetulan pada waktu itu Nabi Nuh alaihissalam membawa 3 roti dari kacang. Nabi Nuh alaihissalam kemudian memberikan selembar roti itu kepada Aud dan berkata, wahai Aud, ini roti makanlah untukmu. Aud pun lalu tertawa dan berkata, roti sebesar gunung saja tidak akan membuatku kenyang, apalagi roti yang hanya selembar kecil ini. Mendengar ucapan Aud, kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengambil roti tersebut dan memotongnya di 2 bagian. Pertama diserahkan kepada Aud, lalu Nabi Nuh alaihissalam berkata, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian engkau masukkan roti ini ke dalam mulut, pun memakan roti itu dan kemudian dia diberikan potongan roti ya. Yang kedua baru masuk setengah ke mulutnya. Aud telah merasa kenyang dan bahkan tidak sanggup memakan apapun setelah permintaannya tersebut. Dituruti Aud kemudian membawa semua kayu-kayu tersebut dari Kufah menuju Hirah dalam 1 kali pemberangkatan. Lalu Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya mengolah kayu-kayu tersebut hingga menjadi kapal yang besar. Beberapa waktu kemudian, ketika kapal Nabi Nuh alaihissalam telah selesai dibangun, maka datanglah badai dan sepertinya akan terjadi banjir yang besar. Aud kemudian memohon kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk ikut masuk ke dalam kapal itu, akan tetapi Nabi Nuh alaihissalam menolak inginannya tersebut. Badai disertai air pun mulai menenggelamkan wilayah tersebut, termasuk puncak-puncak gunung tertinggi di wilayah itu. Saat banjir melanda, rupanya tinggi air itu bahkan tidak mencapai lutut. Aud pun selamat dari musibah itu dan dia hidup hingga masa Nabi Musa alaihissalam. Bedanya tidak seperti Nabi Nuh alaihissalam, Aud tidak menyukai Musa alaihissalam. Aud membenci Musa dan ingin membunuhnya. Suatu hari dia datang untuk melihat tentara Musa untuk ketahui seberapa banyak jumlah mereka, dan dia mendapatkan bahwa mereka hanyalah kumpulan orang-orang dalam 1 farsah. Lalu dia pergi ke sebuah gunung dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi. Gunung itu dibawanya dan diangkat di atas kepalanya. Kemudian melemparkan gunung itu ke tentara Nabi Musa alaihissalam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengutus burung Hud yang paruhnya diciptakan dari besi. Kemudian kawanan burung itu hinggap di atas gunung yang diangkat. Aud dan mulailah mematukinya hingga berlubang. Lalu burung-burung itu turun ke pundak Aud dan masuk ke dalam mantelnya hingga Aud tidak bisa bergerak. Ketika melihat Aud lengah, Nabi Musa alaihissalam lalu menghampirinya dan memukulkan tongkatnya yang panjangnya 10 siku sambil melompat ke udara setinggi 10 siku tingginya. Nabi Musa alaihissalam adalah 10 siku, jadi pukulannya ke betis. Aud pun tidak akan sampai dipukullah tepat mengenai mata kakinya. Aud kemudian jatuh dan tersungkur dan langsung meninggal dunia. Diriwayatkan bahwa di negeri Tatar ada sungai yang bernama Athai. Di sana terdapat jembatan lengku yang besar, yang konon jembatan tersebut berasal dari tulang Aud bin Nunuk yang menjadi salah satu dari keajaiban dunia. Syekh Hamid Ahmad At-Tahrir Al-Bashuni dalam bukunya yang berjudul Syahih Qisosul Quran menyebutkan bahwa kisah ini termasuk dusta Aud bin Nunuk, sebagaimana disebutkan dalam riwayat adalah orang kafir yang suka membangkang, sombong dan jahat. Setelah itu pada banjir di era Nabi Nuh alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakannya sekalipun dia dikenal membangkang, kafir, sombong, jahat, dan anak pezina ituan. Secara akal, Syekh Hamid Ahmad At-Tahrir mengatakan, bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan anak Nuh karena kekufurannya, dan ayahnya adalah seorang nabi dan pemimpin orang beriman. Sedang Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan Aud bin Nunuk padahal dia lebih zalim. Dia melampaui batas dari apa yang mereka sebutkan. Ibnu Katsir kemudian menyalahkan riwayat ini karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Sedangkan dalil nakli dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami tenggelamkanlah yang itu Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-66. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau jangan biarkan orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Al-Quran surah Nuh ayat ke-26. Riwayat ini juga bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dari Nabi bahwa beliau pernah bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam panjangnya 60 hasta, kemudian ukuran itu terus berkurang hingga sekarang. Ini merupakan hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah berbicara karena mengikuti hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanya wahyu yang diwahyukan. Al-Quran surat An-Kimayat, mata kenyataan tinggi manusia terus berkurang mulai dari diciptakannya Adam hingga sekarang. Ini berarti bahwa tidak ada turunan Adam yang lebih tinggi darinya. Kemudian dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kedustaan riwayat ini. Dia berkata, tidak terlalu mengherankan bahwa mereka berani berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang lebih mengherankan apabila orang yang berani memalsukan hadis ini ke dalam kitab para ulama dan kitab-kitab tafsir yang diakui serta tidak menjelaskan kerancuannya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan Al-Quran surat
Asy-Syafat ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa orang-orang yang selamat dari banjir itu adalah anak-anak Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya seandainya Aujid memang benar dan iskaya diatid. Akan hidup lagi setelah Nabi Nuh salam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menambahkan tidak diragukan lagi bahwa hadis ini dan semacamnya dibuat oleh orang kafir dari ahli kitab yang mengejek para rasul dan pengikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilah fatau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.